Ini adalah pangkalan Angkatan Laut AS. Rasisme di sini sangat serius. Di musim panas, orang kulit putih memiliki 6 hari untuk berenang. Tapi orang kulit hitam hanya punya hari Selasa. Orang kulit hitam ini ingin melanggar aturan ini. Jadi dia tidak peduli dengan ketidaksetujuan semua orang, dia melompat ke laut pada hari Jumat. Atasannya memerintahkan dia untuk naik ke darat. Tapi kamu berenang sangat cepat, tidak ada yang bisa menangkapnya. Nama dia Karl Brashear. Keluarga dia telah menjadi petani selama beberapa generasi. Ayah dia tidak ingin dia menjadi seperti dia di masa depan. Saat Karl dewasa, dia mendaftarkan Karl di Angkatan Laut. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk mengubah nasib Karl. Sehari sebelum dia pergi, ayah menginstruksikan Karl. Tidak peduli seberapa sulitnya, Anda harus bertahan sampai akhir, tidak boleh kembali. Jadi Karl berangkat membawa harapan ayahnya dan radio favoritnya. Baru setelah dia bergabung dengan tentara, dia menemukan bahwa status orang kulit hitam di sini sangat rendah. Selain menjalankan tugas, dia hanya bisa menjadi koki. Karena melanggar aturan, Karl dipenjara. Tetapi pada saat yang sama, sang kapten juga melihat keberanian dan bakatnya yang tidak biasa dari dia. Jadi dia merekomendasikan Karl untuk pergi ke Akademi Angkatan Laut. Menjadi penyelam dan penjaga pantai. Tapi hari pertama Karl pergi ke Akademi Angkatan Laut. Sekali lagi, karena dia berkulit hitam, dia dibuat berdiri di luar gerbang oleh petugas pelatihan. Dapat dilihat bahwa rasisme di sini lebih serius. Tapi Karl tidak menyerah. Dia sudah berdiri di gerbang sepanjang hari. Pada akhirnya, petugas pelatihan tersentuh oleh kegigihannya dan setuju untuk membiarkannya masuk. Sangat sulit untuk masuk. Tapi yang menyambutnya adalah mata bermusuhan dari rekan-rekan kulit putihnya dan genangan air ludah. Petugas ingin mengadakan upacara penyambutan untuk Karl. Tapi rekan-rekan berkata dengan belak-belakan, "Kami tidak tinggal dengan orang negro." Setelah mengatakan itu, mereka semua pergi. Hanya ada satu pria bodoh yang bersedia tinggal bersamanya. Karena dia gagap dan sering dibenci oleh rekan satu timnya. Malam itu, Karl dibangunkan oleh petugas dengan air dingin. Mengatakan dia harus berolahraga di pagi hari, tetapi dia menggunakan pistol air bertekanan tinggi untuk terus menyemprotnya. Kemudian bahkan menekan kepalanya ke dalam air sehingga dia bisa berlatih menahan napas. Jelas bahwa hal-hal ini dimaksudkan untuk membuat Karl tahu bahwa sulit untuk pergi. Tetapi mengingat apa yang dikatakan ayahnya, Karl mencoba bertahan. Keesokan harinya, pria gagap yang tinggal bersamanya menjadi sasaran petugas. Karena dia menahan nafasnya kurang dari 4 menit, dia dikeluarkan. Itu sebabnya Karl merasa sangat bersalah. Hari itu, ketika tim sedang melakukan kegiatan pengelasan bawah air, sesuatu terjadi. Karl mengajukan diri dengan rekan setimnya yang lain ke air untuk menyelamatkan. Tetapi pada saat penyelamatan, lambung kapalnya runtuh lagi. Salah satu dari tim takut jadi dia buru-buru kabur dari sana. Sekarang hanya Karl. Dia mengatasi kesulitan dan menyelamatkan rekan-rekannya. Petugas kemudian melanjutkan untuk memuji tindakan ini. Tapi yang dipuji adalah kawan yang kabur duluan. Semua orang tahu itu tapi memilih untuk mengakuinya. Hanya rekan setim yang diselamatkan oleh Karl yang menatapnya dengan pandangan setuju. Meski tidak adil, Karl tidak pernah menyerah. Mengandalkan kemauannya yang kuat, setiap kali dia berlatih, dia datang lebih dulu. Hingga suatu hari, Karl menerima kabar bahwa ayahnya telah meninggal karena penyakit. Bahkan orang kuat seperti Karl tidak bisa menahannya. Dia pergi ke pub dan ingin minum anggur untuk menghilangkan kesedihannya. Tetapi bos melihat bahwa dia berkulit hitam dan berkata bahwa dia menjual semua alkohol. Rekan satu tim di sebelahnya juga menyuruhnya pergi. Petugas juga berdiri dan mengatakan bahwa orang kulit hitam tidak diterima di sini. Bahkan jika kamu hebat, sekolah tidak akan membiarkanmu lulus. Ini membuat Karl marah. Dia ingin mengadakan tes nafas dengan petugas. Jika dia kalah, dia akan berinisiatif untuk berhenti sekolah. Jika kamu menang, dia harus mengirim teman yang gagap kembali ke sekolah. Petugas setuju. Ini adalah pertempuran terengah-engah antara tentara dan perwira. Juga pertarungan kehormatan terakhir. Ketika air mencapai hidung mereka, maka kontes mulai dihitung. 1 menit 15 detik, wajah keduanya tidak berubah. Mata mereka bahkan tidak berkedip. 3 menit 10 detik, wajah mereka berdua menjadi garang. 4 menit, petugas mulai mimisan. Karl menang.
Dia mengambil status pemula yang mengalahkan penyelam tingkat tinggi dari tim khusus spesial. Setelah itu petugas mematuhi aturan main agar si gagap kembali ke unit. Tetapi kalah dalam persaingan membuat Panglima sangat marah. Dia sangat mengkritik petugas. Dan meminta petugas untuk memikirkan cara apapun untuk menyingkirkan Carl. Dia benar-benar tidak mengizinkan orang kulit hitam lulus dari sini selama masa jabatannya. Beberapa hari kemudian, Carl kembali ke asrama dan melihat petugas berdiri di sana menunggunya. Dia menasihati Carl bahwa, untuk ujian Taruna Angkatan Laut besok, sebaiknya kamu jangan datang. Kamu tidak akan mendapatkan perlakuan yang adil bahkan jika kamu datang. Kami tidak akan membiarkanmu lewat. Carl, mengetahui situasinya, mulai mengejek petugas. Kau benar-benar bajingan keji. Jika kamu tidak tahu cara menyelam, kamu hanya sampah kuno. Hei! Apa yang dia katakan untuk membuatmu mempertaruhkan nyawamu seperti itu? Menjadi master. Kamu bisa melakukannya. Besok jangan muncul. Komandan tidak akan membiarkanmu lewat. Bagaimana denganmu, bos? Keesokan harinya, Carl bersikeras untuk pergi ke tempat ujian. Aturan ujian sangat gampang. Jika kalian merakit komponen yang tepat waktunya, kalian akan dapat lulus ujian. Tas alat peraga semua orang dibawa ke bawah air. Tapi giliran Carl. Panglima memerintahkan petugas untuk merobek tas alat peraga Carl. Dia menjatuhkan tasnya, semua komponennya berserakan di air. 1 jam 37 menit, orang pertama yang menyelesaikan tes. 4 jam 19 menit, yang terakhir berhasil naik ke atas. Tapi dia sangat dingin sehingga dia menggigil. Petugas bertanya berapa suhu di bawah air. Lebih dingin dari memeluk manusia salju. Masuk ke dalam. Segera menjadi gelap. Suhu turun tiba-tiba. Di bawah laut, dingin sampai ke tulang. Carl telah berada di bawah air selama 9 jam. Tangannya gemetar tanpa henti. Petugas itu tidak tahan untuk menonton lagi, jadi dia meminta untuk ditarik ke darat. Tapi Panglima memerintahkan untuk tidak menariknya ke atas. Dia akan mati, Tuan. Mari kita bicara sampai dia membeku. Menyerah koki. Kamu akan sangat terkejut sehingga kamu tidak akan bisa bangun lagi. Ayolah, tidak ada gunanya kehilangan nyawamu. Nama lengkap saya adalah Carl Brasir, Sersan, Angkatan Laut. Saya seorang penyelam Angkatan Laut. Tarik dia ke atas. Tarik dia ke atas. Biarkan saya. Kita akan menariknya. Pelaut, abaikan perintah itu. Pelaut. Kepala, segera. Saya akan memecat kau. Apakah kamu mendengar? Tarik. Setelah naik ke atas, Carl sangat dingin sehingga wajahnya menjadi pucat. Tapi matanya masih tabah. Saat ini, dia akhirnya menerima pengakuan petugas pelatihan. Setelah itu, Carl mengandalkan kemauannya yang kuat untuk berhasil lulus dari Akademi Angkatan Laut. Sehari sebelum berangkat, Carl melihat radionya yang rusak telah diperbaiki oleh petugas. Dan petugas, karena dia memberontak terhadap perintah komandan, dibatalkan sebagai petugas pelatihan training. Dia secara permanen meninggalkan Akademi Angkatan Laut. Beberapa tahun kemudian, petugas melihat Carl di televisi. Sekarang Carl telah menjadi perwira yang luar biasa. Sekarang dia sedang dalam satu misi terakhir sebagai sersan senior. Itu adalah mengambil bom yang dijatuhkan. Jika berhasil, dia akan menerima kehormatan tertinggi Angkatan Laut. Ini adalah sesuatu yang orang lain tidak bisa capai sepanjang hidup mereka. Dan dia berhasil. Dia berhasil mengambil bomnya.
Tapi sekarang, Tuhan sedang mengolok-olok dianya. Menjauhlah. Untuk menyelamatkan orang, Carl kehilangan kaki. Petugas tidak bisa menerima kenyataan ini, jadi dia menenggelamkan dirinya dalam alkohol. Dia berbaring di tempat tidur memarahi Carl karena menjadi idiot. Setelah sadar kembali, atasannya memberinya medali kehormatan. Pada saat yang sama, sarankan dia untuk beristirahat dengan tenang. Tapi Carl tidak berkomitmen. Dia meminta agar kakinya diamputasi dan memakai kaki palsu, lalu kembali ke unit. Tapi atasan menolak. Sebagai orang cacat, tidak ada yang percaya bahwa dia bisa terus menyelam. Karena untuk memulihkan tubuhnya, Carl mulai mempertaruhkan pelatihan hidupnya. Tapi dia kehilangan satu kaki sama sekali tidak bisa berlatih. Setiap kali dia mencoba melompat dengan dua kaki, itu sangat menyakitkan. Satu percobaan adalah satu kali jatuh. Carl hancur. Dia dengan panik memukuli kaki palsunya. Pada saat ini, orang yang pernah menjadi petugas pelatihan muncul. Hai Koki. Sepertinya saya melewatkan kesenangannya. Dia memberitahu Carl bahwa 4 minggu kemudian, Kapten Angkatan Laut akan mengadakan pertemuan penilaian medis. Pada saat itu Carl akan dipaksa untuk pensiun. Jika kamu ingin kembali ke unit, kamu perlu membuktikan kemampuanmu. Jadi dia mulai berlatih dengan Carl. Pemulihan Carl sangat lancar. Segera dia mencapai standar prajurit biasa. Selama penilaian, dalam menghadapi kesulitan kolonel, Carl tidak takut. Tapi kolonel sama sekali tidak berniat membiarkan Carl lulus ujian. Jadi bawalah pakaian selam spesifikasi teratas dengan berat 290 pon. Dan meminta Carl untuk memakainya dan berjalan 12 langkah sendirian. 12 langkah adalah tolok ukur seorang penyelam top. Petugas ingin bantu Carl jelasin tetapi Carl setuju. Dia sepertinya terbiasa menghadapi tantangan seperti neraka. Dia ingin membuktikan diri lagi. Dia berdiri dengan susah payah dan mulai melangkah maju selangkah demi selangkah. Langkah kelima, kaki palsunya berbunyi retak. 8. Langkah ke-8, kaki palsunya benar-benar patah. Tuan, kakinya patah. Carl kesakitan sampai menangis. Sudut mata petugas juga basah. Ayo Koki. Dia terus berteriak keras untuk membuat Carl terus maju. 9. Penyelam laut bukan tentara tempur. Dia Liveward. 10. Dia bertugas menemukan barang-barang yang dijatuhkan di dasar laut. Dia bertugas mengambil barang-barang yang tenggelam ke laut. Dia bertanggung jawab untuk menyingkirkan hal-hal yang menghalangi. 11. Jika dia beruntung, dia mungkin mati di dasar laut sedalam 200 kaki. Karena itu adalah standar terendah untuk menjadi pahlawan. Saya tidak mengerti mengapa ada orang yang ingin menjadi penyelam. Datang di depan saya dan laporkan, Chef. Carl berhasil. Mata semua orang perih. Ini adalah kisah nyata. 2 tahun kemudian, Carl menjadi orang kulit hitam pertama yang menjadi penyelam dalam sejarah Angkatan Laut AS. Pada saat yang sama, dia bertugas di ketentaraan selama 9 tahun sebelum dia diberhentikan dengan gemilang. Dan momen itu telah selamanya tercatat dalam buku-buku sejarah-sejarah Angkatan Laut AS. Bisa dibilang Carl adalah pahlawan sejati. Sejauh ini, tidak ada batasan yang tidak bisa dia mencapai. Bahkan dengan cacat fisik, dia tidak pernah menundukkan kepalanya untuk mengakui kekalahan dalam menghadapi kesulitan. Dia selalu menggunakan tindakan untuk memberitahu kita bahwa kehormatan sejati adalah sesuatu yang bergantung pada usaha untuk mendapatkannya. Ada hal-hal yang jauh lebih besar dari kehormatan. Hanya ketekunan yang bisa membuat kehidupan biasa menjadi bersinar.